Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan tenaga honorer yang berijazah SMA. Apakah bisa mendaftar atau formasinya tersedia di seluruh OPD ataukah seperti apa? Oleh karena pengalaman untuk tahun 2023 yang lalu pada saat seleksi P3K khususnya untuk para tenaga honorer itu, formasi ijazah SMA hanya tersedia di Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, bagaimana dengan tahun 2024 ini? Apakah rekan-rekan yang berijazah SMA di masing-masing SKPD memiliki peluang untuk mendaftar di formasi yang ada di OPD-nya masing-masing? Simak selengkapnya di video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pada tahun ini pemerintah kembali membuka seleksi P3K tahun 2024. Nah, ada yang menarik dan kabar yang gembira di tahun ini bahwa 100% formasi P3K itu memang khusus disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer. Lalu bagaimana dengan rekan-rekan yang memiliki ijazah SMA saat ini? Masing-masing instansi pemerintah daerah telah mengajukan usulan untuk formasi P3K tahun 2024 dan waktu pengusulan itu sudah berakhir pada tanggal 16 Februari kemarin, ya, pada tanggal 18 Februari maksud saya. Dan saat ini usulan dari masing-masing pemerintah daerah itu masih menunggu persetujuan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, yang menjadi permasalahan, apakah tahun ini ijazah honorer yang memiliki ijazah SMA memiliki banyak peluang untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Dari beberapa daerah, sebagai contoh misalnya pemerintah Kota Jambi ini sudah mengusulkan 4.000 formasi pada CSN 2024. Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Pengadaan bahwa jumlah itu terdiri dari CPNS dan formasi P3K 2024. Usulan sebanyak itu disampaikan guna memenuhi kebutuhan di jajaran pemerintah Kota Jambi. Ia pun mengatakan bahwa kebutuhan pegawai di Kota Jambi memang cukup banyak tahun ini. Ia menyebutkan bahwa usulan jumlah formasi P3K lebih banyak dari formasi CPNS. Adapun jumlah formasi CPNS itu diusulkan 723, sedangkan formasi P3K sebanyak 3.200. Jadi memang tahun ini pemerintah daerah memang diberikan kesempatan untuk mengusulkan formasi CPNS. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi totalnya untuk pemerintah Kota Jambi sendiri sebanyak 4.018 formasi. Ia pun menyebutkan bahwa jumlah tersebut baru berupa usulan dan masih menunggu persetujuan dari Kemenpan-RB. Nah, ini yang menarik rekan-rekan. Ternyata usulan dari pemerintah daerah itu nantinya mungkin akan diverifikasi ulang lagi oleh Kemenpan-RB. Nah, dua peluang, apakah Kemenpan-RB bisa menyetujui usulan itu ataukah bisa menambah. Jadi ini bisa saja terjadi. Jadi kita berdoa kepada rekan-rekan sekalian yang pemerintah daerahnya kurang dalam mengusulkan formasi P3K pada tahun 2023 ini bisa ditambah oleh Kemenpan-RB, oleh karena memang ada peluang Kemenpan-RB untuk menambah usulan formasi tersebut. Nah, ditegaskan bahwa pihaknya masih menunggu persetujuan pusat untuk jumlah pasti lowongan P3K dan CPNS. Ia pun menjelaskan bahwa seleksi 2024 ini formasi P3K diususkan untuk tenaga honorer di Pemkop Jambi. Jadi memang 100% formasi P3K itu disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer, sedangkan untuk pelamar umum disiapkan untuk melamar di formasi CPNS. Nah, rekan-rekan, para tenaga honorer teknis itu mendapatkan formasi yang cukup banyak pada tahun 2024. Itu arena pengangkatan honorer di tenaga kesehatan dan guru memang sudah hampir selesai, jadi tinggal di formasi teknis. Jadi hampir seluruh daerah untuk tahun 2024 ini formasi teknis itu mendapatkan kuota yang terbanyak, oleh karena memang tenaga guru dan tenaga kesehatan itu hampir sudah terangkat seluruhnya. Andika juga menyebutkan bahwa formasi ASN tahun ini juga memberikan kesempatan bagi lulusan SMA sederajat pada 2023 kemarin untuk penerimaan P3K di Kota Jambi ini sendiri untuk lulusan SMA hanya dibuka pada Dinas Pemadam Kebakaran.
Dan dipastikan pada seleksi tahun ini penerimaan untuk lulusan SMA itu hampir ada di setiap OPD. Nah, ini yang menggembirakan rekan-rekan, khususnya untuk honorer yang lulusan SMA, oleh karena memang di daerah ini, khususnya di Kota Jambi, hampir di setiap OPD untuk lulusan SMA itu bisa dibuka formasinya. Dan kemungkinan di daerah-daerah lain hal seperti ini juga diterapkan, dan tentu hal ini bisa membawa hal ini bisa membawa kabar yang gembira kepada rekan-rekan sekalian, khususnya yang memiliki ijazah SMA. Nah, rekan-rekan sekalian, sementara itu proses pengusulan jumlah formasi CPNS dan P3K pada tahun 2024 ini itu sudah ditutup, dan saat ini seluruh usulan dari masing-masing pemerintah daerah sementara diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara apakah persetujuan itu bisa dilakukan secepatnya atau seperti apa. Kita menunggu saja kabar dari Kemenpan RB. Itu yang dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, di mana saat ini pihak Kemenpan RB sedang melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan CASN yang sudah disampaikan instansi pusat maupun instansi daerah di dalam formasi. Diketahui memang pemerintah sudah mengumumkan proyeksi kebutuhan formasi CPNS dan formasi P3K 2024 yakni sebanyak 2,3 juta orang. Nah, tentu rekan-rekan sekalian, Kemenpan RB sudah menetapkan proyeksi kebutuhan ASN itu sebanyak 2,3 juta. Tentu nanti akan disinkronkan kembali dengan usulan yang diberikan oleh dan diusulkan oleh masing-masing instansi, masing-masing pemerintah daerah. Nah, tentu ada peluang Kemenpan RB tidak bisa menambah ya. Ada peluang Kemenpan RB bisa menambah usulan, oleh karena memang kemauan pemerintah pusat tahun ini tenaga honorer itu harus tuntas diselesaikan dan bisa diangkat menjadi P3K. Nah, untuk kebutuhan itu terdiri dari 690.000 formasi CPNS dan 1,6 juta formasi P3K serta 6.000 usulan sekolah kedinasan. Sebenarnya untuk tahun ini 1,6 juta formasi ini cukup banyak dan hampir mengakomodir seluruh tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Tentu ada kebijakan rekrutmen ASN diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan. Rekan-rekan sekalian, untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan diharapkan bisa tuntas pada tahun ini, sehingga formasi untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan itu memang tahun ini cukup sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk formasi honorer teknis pada tahun ini menempati posisi yang paling banyak, yakni sebanyak 500.000 tenaga teknis, dan diharapkan bisa mengakomodir para tenaga honorer, khususnya honorer teknis yang ada di pemerintah daerah. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian info kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.